Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Tadris Biologi E semester 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tentang transportasi dan penyerapan hara mineral pada tumbuhan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Vina Nurul Arifah, yang kedua Salsabila Nur Askia, saya sendiri, yang ketiga Siti Fatima. Pada materi mengenai transportasi pada tumbuhan ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pengertian transportasi pada tumbuhan, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi pada tumbuhan, yang ketiga mekanisme transportasi pada tumbuhan, dan yang keempat yaitu jenis-jenis transportasi pada tumbuhan. Transportasi tumbuhan merupakan mekanisme proses pengambilan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, tempat terjadinya transportasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pada tumbuhan tingkat rendah dan pada tumbuhan tingkat tinggi. Pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan fluid. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi pada tumbuhan diantaranya yaitu yang pertama ada daya kapilaritas. Pembuluh xilem yang terdapat pada tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui pembuluh kayu sebagai akibat dari gaya adhesi antar dinding pembuluh kayu dengan molekul air. Yang kedua ada daya tekan akar. Tekanan akar pada setiap tumbuhan berbeda-beda. Besarnya tekanan akar akan dipengaruhi oleh besar dan kecil dan tinggi rendahnya tumbuhan. Bukti adanya tekanan akar adalah pada batang yang dipotong, maka air tampak menggenang di permukaan tunggaknya. Yang ketiga ada daya hisap daun. Daya hisap daun ini disebabkan adanya penguapan atau transpirasi air dari daun yang besarnya berbanding lurus dengan luas bidang penguapan atau intensitas penguapan. Yang keempat ada pengaruh sel-sel yang hidup. Perjalanan air dari akar hingga ke daun dibantu oleh sel-sel yang hidup di sekitar xilem, yaitu sel-sel parenkim, kayu, dan sel-sel empuler. Selanjutnya yaitu ada mekanisme transportasi pada tumbuhan. Mekanisme transportasi ini dapat berlangsung karena adanya proses difusi, osmosis, imbisisi, dan transport aktif. Yang pertama yaitu ada proses difusi. Difusi adalah perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik dengan adanya atau tidak adanya membran semi-permeable. Dengan demikian, difusi terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Perbedaan konsentrasi tersebut akan menimbulkan tekanan pada molekul-molekul, sehingga molekul-molekul itu tersebar. Tekanan yang ditimbulkan oleh perbedaan konsentrasi itu disebut tekanan difusi, misalnya pada pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida saat pernapasan, penyebaran setetes tinta dalam air. Contoh difusi pada tumbuhan dapat dilihat pada proses pertukaran gas pada tumbuhan yang berlangsung di daun. Di samping ini merupakan contoh mekanisme proses difusi. Jadi bola yang warna merah itu merupakan larutan yang konsentrasi tinggi atau hipertonik, dan bola yang warna biru merupakan larutan yang konsentrasi rendah atau hipertonik. Pada
kali ini yaitu terdapat ada perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, seperti ini. Materi yang kedua yaitu osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke daerah yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel adalah selaput pemisah yang hanya bisa ditembus oleh air dan zat tertentu yang larut di dalamnya. Nah, di samping ini merupakan contoh proses mekanisme osmosis. Jadi terdapat membran semipermeabel yang menyebabkan adanya perpindahan dari konsentrasi rendah yang merupakan bola biru ke konsentrasi tinggi menuju ke tempat bola merah terdapat. Osmosis memegang suatu peran yang sangat penting di dalam hidup tumbuhan. Di antaranya yaitu yang pertama, penyerapan air oleh tumbuhan dari tanah melalui rambut akar melalui mekanisme osmotik juga. Yang kedua, air yang diserap dibagi-bagikan sepanjang seluruh jaringan yang hidup. Dilakukan dengan proses osmosis dari sel ke sel. Yang ketiga, cahaya merangsang peningkatan osmosis pada sel pengawal, sehingga menyebabkan pengambilan air ketika stomata membuka. Yang keempat, pertumbuhan sel yang muda sampai pemanjangan sel disempurnakan oleh kemampuan osmotik dan tekanan turgor dari sel. Proses masuknya larutan ke sel-sel endodermis merupakan contoh proses osmosis. Dalam tubuh organisme multiseluler, air bergerak dari satu sel ke sel lainnya dengan leluasa. Selain air, molekul-molekul yang berukuran kecil seperti oksigen dan karbon dioksida juga mudah melewati membran sel osmosis yang juga dapat terjadi dari sitoplasma ke organ-organel yang bermembran. Selanjutnya yaitu ada proses imbisisi. Imbisisi yaitu penyerapan air ke dalam ruangan antar dinding sel sehingga dinding selnya akan mengembang. Adapun dalam hubungannya dengan pengambilan zat oleh tumbuhan, imbisisi berarti kemampuan dinding sel dan plasma sel untuk menyerap air dari luar sel. Air yang diserap itulah yang disebut imbisisi. Pada peristiwa tersebut, molekul-molekul air terikat di antara molekul dinding sel atau plasma sel dan menyebabkan plasma sel akan mengembang. Nah, di samping ini merupakan contoh proses mekanisme imbisisi. Jadi terdapat air dari luar sel yang menyerap ke dalam dinding sel sehingga dinding sel akan mengembang. Contohnya yaitu pada ikan, di mana air dari luar akan menyerap ke dalam tubuh ikan sehingga ada kalanya ikan tersebut akan mengembang karena air dari luar. Selanjutnya yaitu proses transport aktif. Transport aktif merupakan sistem transportasi suatu molekul yang melintasi membran dengan menggunakan energi ATP. Sistem transport ini melibatkan pertukaran ion Na+ dan K+. Di samping itu, proses ini juga melibatkan peranan protein pembawa yang dikenal sebagai protein kontransport. Protein ini mengangkut ion Na+ bersama-sama dengan molekul lain seperti gula dan asam amino dari luar sel ke dalam sel. Misalnya perpindahan air dari korteks ke sel. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis transportasi pada tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan dibedakan menjadi dua.
Di antaranya yaitu transportasi intravaskuler dan transportasi ekstravaskuler. Yang pertama yaitu transportasi intravaskuler. Transportasi intravaskuler terjadi karena lintasan air dan mineral dari akar ke daun. Prosesnya yaitu air dan mineral yang sudah berada di silem akar akan menuju batang bergerak menuju silem pada tangkai daun, lalu masuk ke silem urat daun. Pada ujung urat daun, air lepas masuk ke lapisan bunga karang dan sel palisade. Air yang ada di dalam sel bunga karang lalu diuapkan melalui stomata. Proses penguapan air yang terjadi lewat stomata tersebut kemudian disebut transportasi atau proses pengangkutan makanan pada tumbuhan. Yang kedua yaitu proses transportasi ekstravaskuler. Transportasi ekstravaskuler terjadi karena lintasan air dan mineral dari tanah ke akar. Prosesnya yaitu air dan mineral dari dalam tanah melalui rambut akar menuju ke sel epidermis lalu menuju ke korteks. Setelah itu ke endodermis lalu ke silinder pusat. Namun, bila terjadi pada akar muda, air dan mineral tersebut langsung menuju ke silem. Sedangkan pada sel yang sudah tua, tidak langsung ke silem, tetapi menuju ke flum terlebih dahulu, lalu baru kemudian ke sel kambium dan terakhir ke silem. Proses transportasi ekstravaskuler ini dibedakan menjadi dua mekanisme, yaitu yang pertama ada proses apoplas. Proses apoplas merupakan proses pengangkutan ekstravaskuler yang melalui ruang antar sel. Yang kedua yaitu ada proses simplas. Proses simplas merupakan proses pengangkutan ekstravaskuler yang melalui sitoplasma, di mana terjadi pergerakan air dan garam mineral dari sel ke sel melalui plasmodemata. Sekian penjelasan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Dilanjutkan kepada saudari Vina. Terima kasih kepada pemateri 1 atas penyampaiannya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Vina Nurul Arifah dengan NIM 19081061111. Sebagai pemateri kedua akan menyampaikan mengenai penyerapan hara mineral pada tumbuhan yang meliputi fungsi fisiologi hara mineral bagi tumbuhan dan pergerakan hara mineral ke tumbuhan dan dalam tumbuhan. Penyerapan hara mineral pada tumbuhan meliputi yaitu yang pertama, fungsi fisiologi hara mineral bagi tumbuhan, dan yang kedua, pergerakan hara mineral ke tumbuhan dan dalam tumbuhan. Hara mineral dapat dikelompokkan sebagai hara esensial, paling tidak harus dapat memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama, tanpa adanya hara tersebut, maka tanaman tidak dapat menyelesaikan siklus dari hidupnya. Yang kedua, fungsi dari hara yang tidak dapat bisa digantikan oleh hara yang lain. Dan yang ketiga, hara tersebut secara tidak langsung terlibat dalam metabolisme tanaman sebagai komponen yang dibutuhkan dalam reaksi dari enzimitas. Untuk tanaman tingkat tinggi, terdapat 13 jenis hara esensial yang terdiri atas kelompok hara makro dan mikro. Adapun kelompok hara makro adalah nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, magnesium, dan kalsium. Dan kelompok hara mikro meliputi besi, magnesium, seng, tembaga, boron, molibden, dan klorin. Yang pertama, fungsi fisiologis hara mineral bagi tumbuhan. Secara fisiologis, unsur hara yang diserap oleh tanaman akan memiliki fungsi tertentu di dalam tanaman. Adapun fungsi umum hara mineral adalah fungsi yang pertama adalah sebagai bagian dari protoplasma dan dinding sel. Beberapa unsur hara merupakan bagian yang penting dari molekul sel, misalnya sulfur dalam protein, fosfor dalam ATP, magnesium dalam klorofil, dan kalsium dalam kalsium pektat. Kedua, mempengaruhi permeabilitas membran sitoplasma.
Kalsium dan unsur-unsur yang bervalensi 2 atau 3 mengurangi permeabilitas, sedangkan unsur-unsur yang bervalensi 1 menambah permeabilitas. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai katalisator dalam reaksi kimia. Misalnya besi, tembaga, dan seng merupakan bagian dari berbagai enzim atau bagian prostetik. Besi sebagai bagian dari sitokrom, magnesium, mangan, dan kobalt dapat mempercepat atau memperlambat reaksi-reaksi enzimatik. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai penyangga kemasaman sel. Kation penting sebagai sistem penyangga tumbuhan adalah kalium, kalsium, natrium, dan magnesium. 2. Pergerakan hara mineral ke tumbuhan dan dalam tumbuhan. Pergerakan hara mineral dari larutan tanah ke permukaan akar. Ditampilkan skematis gerakan air dan unsur hara dari media tanam menuju silem. Di gambar tersebut menjelaskan karena akar merupakan organ penyerapan air dan unsur hara, maka kontak air atau unsur hara dengan permukaan sel bulu-bulu akar merupakan bagian yang sangat penting dari proses penyerapan. Ada 3 cara atau peristiwa gerakan air dan unsur hara ke permukaan sel bulu akar, yaitu melalui aliran massa atau mass flow, peristiwa intersepsi akar atau root interception, dan peristiwa difusi atau diffusion. Yang pertama ada aliran massa atau mass flow. Aliran massa merupakan gerakan larutan hara, yaitu air dan hara mineral, ke permukaan akar yang digerakkan oleh transpirasi tanaman. Ditampilkan skematis gerakan air dan unsur hara melalui aliran massa, di mana aliran massa terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik antara molekul-molekul air yang digerakkan oleh lepasnya molekul air melalui penguapan atau transpirasi. Setiap ada molekul air yang menguap, posisinya akan diisi oleh molekul air yang berada di bawahnya, dan molekul air di bawahnya menarik molekul yang di bawahnya lagi sampai pada molekul air yang berada di luar sel epidermis bulu akar masuk ke dalam sel sambil menarik molekul air yang kebetulan kontak dengannya. Yang kedua, ada peristiwa intersepsi akar atau root interception. Intersepsi akar terjadi akibat dari pertumbuhan akar, dari pendek menjadi lebih panjang, dari tidak bercabang menjadi bercabang. Unsur hara yang berhasil kontak dengan akar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor volume media tanam yang tercover oleh perakaran, faktor morfologi akar, dan faktor konsentrasi unsur hara yang tersusupi. Yang ketiga, ada peristiwa difusi atau diffusion. Difusi adalah peristiwa pergerakannya molekul-molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Terlihat pada gambar di samping. Jadi, gerakan molekul, yaitu molekul hara, terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi atau yang disebut concentration gradient. Dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pasokan kalsium dan magnesium terutama adalah melalui aliran massa, sedangkan kalium dan fosfor terutama oleh difusi. Angkutan hara ke tengah akar. Angkutan hara ke tengah akar dapat melalui 2 jalur. Jalur yang pertama ada apoplastik. Apoplastik yaitu angkutan hara melalui daerah bebas atau DB di antara sel-sel akar. Dan jalur yang kedua ada simplastik, yaitu angkutan hara melalui plasmodesmata, di mana benang-benang protoplasma yang menghubungkan sel satu dengan yang lain dengan menghindari vakuola. Contoh hasil percobaan Epstein pada tahun 1955 yang membuktikan pasif difusi biasa dan pasif pertukaran ion adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuktikan pasif difusi biasa, di mana dalam percobaan ini menggunakan perhitungan WPS, yaitu ion hara yang berdifusi dalam satuan mili dibagi dengan konsentrasi larutan garam di dalam luar sel dalam satuan gram. Yang kedua, membuktikan pasif pertukaran ion, di mana dalam percobaan ini kalsium yang keluar dari wadah terakhir adalah kalsium yang menepati daerah DVS atau masuk karena pertukaran difusi.
Sedangkan kalsium yang keluar karena pencucian dalam air mendapati VVS atau masuknya karena difusi biasa. Masuknya hara ke silem akar. Setelah sampai di tengah akar, hara harus masuk ke silem akar agar dapat ditranslokasikan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Teori masuknya hara ke silem diantaranya ada teori Kraft dan Breuer yang menyatakan bahwa hara diangkut secara aktif simplastik melalui sel kortek ke sel endodermis, kemudian bocor ke silem. Teori selanjutnya ada teori Lauci. Ion hara masuk ke silem secara aktif dengan model 2 pompa, satu di rhizodermis dan korteks, dan satu lagi di perbatasan silem. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan hara adalah yang pertama, sifat fisika kimia ion. Ion dengan valensi sama, laju penyerapannya berkorelasi negatif dengan jari-jari ion. Yang kedua, ada interaksi antar ion. Interaksi antar ion ada yang interaksi kompetisi dan interaksi sinergisme. Pada interaksi kompetisi, ion dengan jari-jari dan valensi sama atau hampir sama akan berkompetisi atau bersaing masuk ke sel akar. Sedangkan faktor-faktor yang menentukan karena pada pangkal akar telah terjadi, yang pertama ada pembentukan suberin atau gabus pada rhizodermis. Yang kedua, pembentukan endodermis, sekunder, dan tersier yang menyebabkan hambatan angkutan hara secara radial ke sel. Dan yang ketiga, degenerasi sel-sel korteks menjadi aerenkima. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri ketiga. Terima kasih Saudara Vina yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Baik, saya lanjutkan. Materi berikutnya yaitu gerakan hara mineral dalam silem. Dalam perjalanan menuju silem, hara mengalami 3 proses penting, yaitu pertama, pertukaran adsorpsi, resorpsi, dan sekresi atau pelepasan. Materi kedua, pertukaran adsorpsi. Pertukaran adsorpsi ini terjadi pada bidang jerapan silem, di mana kation tertentu mendesak posisi kation lain pada dikotil atau monokotil dinding sel silem, sehingga kation lain tersebut bergerak ke atas menuju ke bagian tanaman yang membutuhkan. Dengan adanya pertukaran ini, laju kation dalam silem ditentukan oleh valensi kation Ca+2 dan K2, lalu konsentrasi hara, lalu adanya ion kompetitor, dan besarnya dikotil monokotil dari silem. Kedua, ada resorpsi. Resorpsi merupakan diserapnya hara secara aktif oleh sel-sel hidup di sekitar silem sepanjang perjalanan hara tersebut dalam silem. Sel hidup dekat silem merupakan sel pertama yang menyerap secara aktif. Jadi konsentrasi ion yang tertentu akan menurun mulai dari akar ke pucuk. Keadaan seperti ini menyebabkan air yang keluar dari hidatoda melalui gutasi hanya berupa air murni. Bisa dilihat pada tabel 2 distribusi MO pada buncis dan tomat. Selanjutnya, 3. Sekresi hara. Perubahan komposisi hara selama perjalanan dalam silem karena adanya pelepasan atau sekresi hara dari sel-sel sekitar pembuluh silem menuju ke silem lainnya. Proses sekresi ini sangat penting untuk menjamin kesinambungan pasokan hara ke titik tumbuh. Bila pasokan hara dari akar banyak atau kelebihannya akan disimpan di sel-sel sekitar pembuluh silem dan sebaliknya. Distribusi ini dipengaruhi oleh adanya transpirasi. Nah, pengaruh dari transpirasi terhadap distribusi hara di pucuk terutama ditentukan oleh laju transpirasi yang ada di pucuk sendiri. Dalam hal ini, bagian atau organ tanaman yang laju transpirasinya lebih tinggi umumnya akan mendapatkan hara yang lebih tinggi pula.
Namun, pada tanaman parasit dapat hidup pada tumbuhan inangnya karena laju transpirasi dari tanaman parasit lebih tinggi dari tanaman inangnya. Hal ini disebabkan karena adanya potensial air yang lebih rendah, sehingga dengan mudah dapat menyerap air dan hara dari tanaman inangnya. Contoh hasil penelitian laju transpirasi terhadap kandungan boron pada berbagai organ tanaman rape menunjukkan bahwa kandungan boron pada biji lebih sedikit dibandingkan dengan di polong, dan kandungan boron di polong lebih sedikit dibandingkan dengan di daun. Seperti yang gambar yang ada di PPT. Karena laju transpirasi biji lebih kecil dari laju transpirasi polong. Demikian pula dengan laju transpirasi polong lebih kecil dari laju transpirasi daun. Pada daun, keracunan boron pada tepi-tepi daun terjadi karena laju transpirasi tangkai daun lebih kecil dibandingkan dengan daun bagian tengah, dan laju transpirasi daun tengah akan lebih kecil dibandingkan daun bagian ujungnya. Adapun pengaruh transpirasi terhadap penyerapan dan translokasi hara ditentukan oleh pertama, umur tanaman. Umur muda atau kecambah dan tanaman muda atau luas daunnya rendah, laju transpirasinya rendah sehingga angkutan haranya tergantung pada tekanan akar 0,1, 0,2, 0,3 dan biji polong daun kandungan B atau mg per gram berat keringnya. Kedua, waktu. Pada siang hari, transpirasi tinggi, sehingga peranan penyerapan hara lewat transpirasi itu penting. Menjelang petang, transpirasi makin menurun, sehingga aliran hara makin tergantung tekanan dari akar. Ketiga, jenis hara. Peranan transpirasi lebih besar pada hara yang tidak bermuatan dibandingkan dalam bentuk ion. Keempat, konsentrasi larutan luar. Makin tinggi konsentrasi larutan luar, peranan dari transpirasi semakin besar. Berikutnya, gerakan hara dalam floum. Angkutan hara dalam floum dapat diketahui antara lain berdasarkan analisa larutan dalam floum. Mobilitas hara dalam floum berbeda menurut jenisnya. Berbeda halnya dengan gerakan atau angkutan hara dalam silem yang selalu satu arah mengikuti transpirasi. Angkutan dalam floum ini adalah gerakan atau angkutan dua arah, yaitu dari sumber ke wadah, dan digerakkan secara aktif. Komposisi isi floum berdasarkan hasil analisis yang dilakukan para peneliti adalah: pertama, komponen utama adalah sukrosa, lebih besar 90% bahan padat. Kedua, bahan keringnya 15-25%. Ketiga, kemasaman atau pH-nya 7 hingga 8. Keempat, kandungan asam organik dan non-organiknya tinggi, terutama asam amino dan amida. Kelima, kandungan KPK lebih besar daripada P dan lebih besar daripada Mg dan lebih besar daripada S terreduksi. Kandungan Ca-nya selalu rendah, yaitu 6. 6. Kandungan semua padatan floum ke silem kecuali Ca. Dan ketujuh, kation anorganiknya merupakan anion anorganik. Berdasarkan analisis isi floum dan percobaan perunutan dengan unsur radioaktif seperti P dan Na, mobilitas hara dalam floum dapat diklasifikasikan. Pertama, hara mobil dalam floum. Ada P, K, Mg, S, Na, Rb, dan Cl. Kedua, intermediate atau setengah mobil. Ada Fe, Zn, Co, Mn, dan Mo. Ketiga, ada imobil atau tidak mobil. Ada Ba, Li, Ca, B, dan Sr. Dalam kaitan ini, dua catatan yang perlu diperhatikan yaitu: pertama, walaupun Ca ada dalam floum tetapi tidak ada di mobil. Dan kedua, boron tidak mobil dalam floum tetapi dapat mobil bila dibutuhkan oleh buah yang sedang membesar. Misalnya,
ke dalam polong kacang, tanah, dan buah apel. Angkutan dalam flume merupakan angkutan jarak jauh atau long distance transport. Arah angkutan dalam flume terdiri dari dua arah, yaitu dari sumber dan dari akar sebagai tempat pembongkahan isi flume, serta dari tempat-tempat tertentu ke daun. Sumber hara adalah apoplast, sel akar, xilem batang dan daun, dan sel-sel daun, terutama pada saat adanya remobilisasi hara. Berikutnya yaitu penyerapan hara lewat daun dan translokasinya. Peranan dari daun dalam menyerap substansi dari udara tidak hanya penting untuk nutrisi tanaman itu sendiri, tetapi juga penting bagi siklus global elemen-elemen tertentu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Penyerapan hara melalui daun sangat ditentukan oleh struktur daun dan komponen-komponennya dalam permeabilitas kutikel. Fungsi lapisan hidrofilik dinding sel adalah A. Fungsi utama untuk melindungi daun dari kehilangan air dari transpirasi berlebihan, dan B. Fungsi tambahan melindungi tercucinya senyawa organik dan anorganik oleh air hujan. Kedua fungsi ini tergantung dari kondisi alam atau iklim. Karena daun dapat berfungsi sebagai penyerap hara, maka pemupukan dapat dilakukan lewat daun. Pemupukan lewat daun dengan metode semprot mempunyai kelebihan penyerapan cepat, tapi kelemahannya suplai haranya sementara. Setelah cairan yang menempel di permukaan daun habis, maka suplai haranya terhenti. Maka ada kelemahan-kelemahan lain dari pemupukan lewat daun. Pertama, laju penetrasinya rendah, terutama pada tanaman yang daunnya berkutikula tebal. Contohnya ada jeruk dan kopi. Kedua, runoff dari permukaan daun yang hidrofobik. Ketiga, mudah tercuci oleh air hujan. Keempat, cepat mengeringnya. Kelima, jumlah hara makro yang dapat disuplai dalam sekali semprot sangat rendah. Keenam, kerusakan daun bila dosis tidak tepat seperti nekrosis dan terbakar. Ketujuh, hara mineral tertentu seperti Ca, laju translokasinya dari tempat diserap atau terutama pada daun muda ke bagian lainnya sangat lambat. Namun, pada kondisi tertentu, teknik pemupukan lewat daun ini sangat berguna. Hal tersebut terutama sangat bermanfaat pada kondisi pertama, ketersediaan hara tanah rendah. Contohnya pada tanah berkapur, kandungan Fe yang rendah. Pemberian pupuk yang mengandung Fe dapat dilakukan lewat daun. Pada tanah dengan pH yang tinggi akan terjadi defisiensi Mn. Pemberian pupuk yang mengandung Mn sangat baik dilakukan lewat daun. Demikian pula pada tanah yang masam, MO terikat kuat. Maka pemberian pupuk yang mengandung MO dapat dilakukan lewat daun. Kedua, tanah dengan lapisan topsoil kering. Tanah yang permukaannya kering, tetapi di subsoil ada air, sangat baik melakukan pemupukan lewat daun. Ketiga, fase reproduktif. Pada fase ini, aktivitas akar menurun akibat adanya kompetisi karbohidrat dengan bunga, buah, dan biji, sehingga penyerapan akar lewat tanah menurun. Hal ini dapat diatasi dengan pemupukan lewat daun atau foliar application. Keempat, meningkatnya kandungan protein pada serealia. Dengan pemupukan N lewat daun, N yang bersifat sangat mobil dengan sangat cepat langsung dapat ditransport ke biji yang sedang berkembang. Dengan demikian, pembentukan asam amino di biji ini akan meningkat. Kelima, meningkatnya kandungan Ca pada buah. Ca merupakan komponen yang sangat penting pada buah. Walaupun transport Ca lewat flume sangat kecil, tetapi dengan penyemprotan Ca berkali-kali lewat daun pada apel dapat meningkatkan kandungan Ca pada buah apel. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemupukan lewat daun antara lain, pertama, cahaya, temperatur, dan kelembaban. Pengaruhnya akan berkaitan dengan fotosintesis, ketebalan kutikula, lapisan lilin, dan kecepatan adsorpsi. Kedua, umur daun dan spesies tanaman. Daun agak mudah akan lebih efisien.
spesies tanaman berkaitan dengan bentuk dan fisik dari daun itu sendiri. Ketiga, bentuk kimia pupuk. Pada tanaman apel, pemberian N lewat daun dalam bentuk NH4-2S4 serapannya lebih baik dibandingkan dalam bentuk CaNO3-2. Fosfor dalam bentuk N3PO4 diadsorpsi lebih banyak dibandingkan dalam bentuk K3PO4, NO3PO4, dan Ca3PO42. Keempat, pemberian Wetting Agent atau surfaktan. Pengaruhnya lebih baik. Fungsi Wetting Agent adalah menurunkan tegangan pemupukan daun dan membasahi permukaan daun, sehingga pupuk lebih banyak dapat diserap. Mungkin sampai segitu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.